Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Izinkan pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang komponen aktif elektronika. Yang pertama, apa itu komponen elektronika aktif? Komponen aktif merupakan komponen elektronika yang memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Dalam hal ini, rangkaian elektronik arus listrik yang dibutuhkan bisa dari arus AC maupun DC. Disebut komponen aktif karena jika tidak dialiri arus listrik, maka rangkaian elektronika yang menggunakan komponen aktif tidak akan bekerja. Dalam arti lain, komponen elektronika aktif merupakan jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Komponen-komponen elektronika yang digolongkan sebagai komponen aktif adalah dioda, transistor, dan thyristor yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon, germanium, selenium, dan metal oxidase. Ini ya teman-teman. Yang pertama ada dioda, lalu ini caranya. Bahan semikonduktor yang sering digunakan untuk membuat dioda adalah bahan silikon dan bahan germanium. Dioda pada umumnya mempunyai dua elektroda terminal, yaitu anoda yang berkutub positif dan katoda yang berkutub negatif, dan memiliki prinsip kerja yang berdasarkan teknologi pertemuan P dan N. Semikonduktor yaitu dapat mengalirkan arus dari sisi tipe P anoda menuju ke sisi tipe N katoda, tetapi tidak dapat mengalirkan arus listrik ke arah sebaliknya. Seperti ini ya teman-teman cara pemasangan dioda. Fungsi dioda penyiar ini diantara lain yaitu sebagai penyiar atau sinyal AC, sebagai alat pemotong level, sebagai penurun tekanan, dan sebagai pengaman polaritas yang sangat berbalik dalam input DC. Lalu ada jenis-jenisnya. Yang pertama dioda Zener ya. Lalu yang kedua transistor. Transistor adalah sebuah komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat, penyambung, pemutus stabilitas tekanan hingga modulasi sinyal. Transistor ada pada sebuah perangkat elektronik dengan memiliki fungsi tertentu. Sebagai bagian ini terbuat dari bahan semikonduktor seperti gallium arsenide, silikon, atau germanium yang merupakan elektroda aktif. Fungsi transistor secara umum ada dua, yaitu transistor sebagai penguat, lalu yang kedua transistor sebagai saklar. Seperti ini teman-teman, ini transistor sebagai saklar switching. Cara kerjanya seperti keran air yang sering menjadi pertimbangan. Yang pertama, tidak menimbulkan percikan api saat switching on atau off. Lebih ringkas karena posisinya menyatu di dalam rangkaian. Lebih ekonomis dari sisi biaya. Umumnya terjadi aus saat kontak mekanis. Selain dari dua fungsi transistor di atas, transistor juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai pengatur stabilitas komponen, peratas arus, penahan arus, dan pembangkit arus frekuensi rendah dan tinggi. Yang ketiga, thyristor adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani. Artinya thyristor yakni pintu. Penamaan alat ini rasanya sangat tepat mengingat fungsi thyristor memang mirip seperti pintu. Ini fungsi dasar adalah melakukan pengendalian terhadap setiap arus masuk serta arus keluar yang ada pada rangkaian. Simbol transistor seperti ini ya teman-teman. Ada anoda dan katoda tetap. Transistor disimbolkan dengan gambar segitiga terbalik yang memiliki dua buah garis lurus, di mana kedua buah garis lurus ini berada dalam puncak serta bagian alasnya. Fungsi thyristor ada banyak ya teman-teman. Contohnya sebagai penyara untuk mengubah daya, digunakan untuk memanipulasi robot, mengontrol frekuensi dan juga kecepatan, digunakan untuk mengontrol suhu dan temperatur, dan digunakan untuk kontrol cahaya dan banyak lainnya. Cara kerjanya thyristor, karena umumnya dijuluki sebagai saklar,
Tentu cara kerja thermistor memang tidak jauh berbeda dengan saklar pada umumnya. Dalam sebuah perangkat, nantinya arus listrik masuk harus ke terminal gate terlebih dahulu agar thermistor dapat aktif. Jadi untuk dapat beroperasi lebih dahulu arus listrik harus dialirkan menuju ke terminal gate. Setelah mendapatkan sinyal dari gerbang gate, maka selanjutnya thermistor akan berada dalam keadaan on. Setelah menjadi on ketika terminal gate akan mulai kehilangan kontrol, maka seluruh induksi tegangan sudah terkendali secara internal. Jadi meskipun arus listrik pada gerbang gate diputuskan, thermistor akan tetap dalam keadaan on atau aktif. Lalu ketika arus listrik ingin kembali ditempatkan pada posisi off, maka tegangan harus dialirkan pada titik 0 terlebih dahulu. Mungkin sekian dari saya penjelasannya, semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.